Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang sudah saya buat, yaitu dengan judul Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Matematika Siswa SMPN 9 Pekanbaru pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel melalui model pembelajaran tutor sebaya. Nah, di sini saya akan membahas dari bab 1 sampai bab 3, di mana bab 1 itu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan bahwasanya latar belakang masalah yang ada dalam judul saya ini adalah seperti yang kita tahu bahwa matematika itu adalah pelajaran yang paling menakutkan, yang paling membosankan bagi sebagian siswa. Nah, tidak heran kalau misalnya banyak di antara siswa yang memiliki nilai yang rendah dalam pelajaran matematika. Tetapi sebenarnya matematika itu mudah kalau misalnya kita itu tahu konsep dasar dari rumus tersebut, terus kita bisa mengendalikan diri kita dengan cara ambil alternatif lain seperti kerja kelompok, terus kita bisa menggunakan trik-trik cepat dalam mengerjakan soal. Nah, kalau misalnya kita udah tahu tentang hal ini, kita bisa menganggap bahwa matematika itu mudah. Tapi sayangnya tidak semua siswa mampu mengendalikan hal ini. Nah, maka dari itu saya mengambil judul dengan menggunakan pembelajaran dengan menggunakan tutor sebaya karena saya merasa bahwa eh, ada beberapa siswa dan sebagian siswa yang merasa malas dan takut ketika dia bertanya kesulitan-kesulitan yang ia hadapi kepada gurunya. Nah, maka dari itu, jika pembelajaran dilakukan sesama teman, mungkin dia bisa berbagi keluh kesah, dia bisa berbagi apa-apa saja sih masalah-masalah yang ia hadapi. Jadi antara satu dengan yang lain itu bisa saling membantu dan mendukung supaya tidak terjadi hal-hal yang kayak misalnya jangan sampai teman kita ini nggak tahu tentang materi ini. Jadi mereka itu bersepakat untuk kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kalau misalnya manfaat dari penelitian ini ada 4, bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi penulis. Nah, bagi siswa sendiri itu tentunya bisa memudahkan siswa dalam belajar. Ya mungkin tadi siswa menganggap bahwa pembelajaran matematika itu susah, tapi dengan adanya metode model pembelajaran tutur sebaya ini menjadi pembelajaran itu menyenangkan dan asik. Nah, sedangkan juga siswa ini juga bisa melatih siswa untuk lebih mandiri, bisa menimbulkan rasa kepercayaan diri dan mampu bekerja sama. Nah, terus juga bagi guru nih, bisa meningkatkan kapasitas guru dalam memahami karakteristik peserta didik. Seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa siswa yang merasa dia itu tidak pede dengan untuk ngasih tahu apa kendalanya atau dia malu bertanya gitu, malu memberikan jawaban kepada guru kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, dengan adanya tutor sebaya ini menjadikan siswa-siswa itu mampu membentuk pribadinya menjadi lebih baik. Nah, di sini guru bisa menilai, oh ternyata anak yang pendiam ini mempunyai sifat atau sikap yang terpendamnya seperti ini gitu. Kalau misalnya bagi sekolah sendiri itu dapat memberikan sumbangan yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolahnya. Nah, jika minat siswa dalam sekolah itu tinggi, tentunya hasil belajar siswa juga tinggi. Nah, maka dari itu ini juga besar kaitannya dengan sekolah. Selanjutnya bagi penulis, bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat memberikan sumbangan positif kepada pembelajaran matematika dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Selanjutnya di sini ada bab 2 pembahasan di mana ada kajian pustaka yang berisi minat, hasil belajar, sistem persamaan linear dua variabel, dan model tutor sebaya. Jadi kalau misalnya minat sendiri itu mempunyai arti bahwa mempunyai rasa suka yang berlebih terhadap sesuatu. Nah, kaitannya dengan belajar bahwa kalau misalnya minat dalam belajar itu berarti kita suka dalam belajar tertentu atau dalam suatu pembelajaran tertentu. Sedangkan hasil belajar itu merupakan suatu pencapaian yang telah dicapai oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Sedangkan sistem persamaan linear dua variabel ini merupakan materi yang berada
yang ada di kelas 8. Dan ini merupakan mata pelajaran anak SMP pada kurikulum 2013. Jadi siswa-siswa juga harus dituntut untuk bisa mengerti cara menyelesaikan soal-soal ini karena ini nanti berkaitan erat dengan materi selanjutnya dan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada model pembelajaran tutor sebaya, di mana perekrutan salah satu siswa guna memberikan satu persatu pengajaran kepada siswa lain dalam menyelesaikan tugas yang diberikan melalui partisipasi peran tutor. Nah, jadi dalam model pembelajaran tutor sebaya itu dibentuk dalam satu kelompok, di mana kelompoknya itu berisi sekitar terserah bebas, itu tergantung gurunya, dan dipimpin oleh satu tutor. Tutor ini adalah siswa yang ahli dalam bidang itu. Misalnya guru matematika masuk ke dalam kelas itu dan ingin membentuk suatu pembelajaran dengan model pembelajaran tutor sebaya. Nah, tentunya guru-guru ini tentu ingin merekrut tutor yang ahli dong dalam pembelajaran ini. Nah, maka dari itu disebut juga dengan orang yang ahli dalam dalam hal ini gitu. Nah, sini ada penelitian relevan yang ada beberapa di antaranya ada Pangerti tahun 2012 dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Tutor Sebaya terhadap Motivasi Belajar, Minat Belajar, dan Hasil Belajar Matematika menyimpulkan bahwa metode pembelajaran tutor sebaya memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Astuti Denanuki 2018 dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Tutor Sebaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Desain Grafis kelas 10 Multimedia 1 di SMK N1 Godean menyimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek kognitif maupun psikomotorik. Selanjutnya ada Munte yang menyebutkan pada tahun 2019 dengan penelitian yang berjudul Manfaat dan Kendala Penerapan Tutor Sebaya untuk Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar Lentera Harapan Mamit, menyimpulkan bahwa penerapan metode tutor sebaya merupakan metode yang mampu memfasilitasi siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengembangkan kemampuannya bersama teman sebayanya yang juga adalah tutornya. Nah, dari penelitian relevan tadi dapat kita simpulkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa dan minat belajar siswa setelah adanya mode pembelajaran tutor sebaya. Untuk itu, hipotesis penelitiannya adalah berdasarkan uraian landasan teori dan menurut penelitian yang relevan, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah terdapat pengaruh peningkatan minat dan hasil belajar matematika siswa SMPN 9 Pekanbaru pada pokok bahasa sistem persamaan linear dua variabel melalui model pembelajaran tutor sebaya. Yang mungkin nilai siswa itu awalnya pas-pasan atau naik tinggi tapi nggak tinggi kali dan hanya sebagian siswa, tapi dengan adanya tutor sebaya ini diharapkan siswa-siswa lainnya itu bisa mengejar itu juga, bisa mengejar nilai-nilai baik itu juga. Nah, selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil di sini adalah PTK, di mana PTK ini adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru, memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran. Sedangkan tempat dan waktu yang akan saya lakukan dalam penelitian ini adalah di SMPN 9 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Imam Munandar, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenaya Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, penelitian ini dikhususkan untuk siswa kelas 8 karena materi SPLDV itu ada di kelas 8. Nah, populasi dan sampel yang di sini, populasi itu merupakan wilayah generalisasi atau wilayah yang umum yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Nah, populasi yang saya ambil di sini adalah siswa kelas 8 SMPN 9 Pekanbaru. Sedangkan sampel itu adalah sebagian kecil atau sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun sampel di sini adalah minat dan hasil belajar siswa. Untuk itu, instrumen penelitiannya dalam variabel penelitiannya ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y, di mana X adalah minat belajar dan Y adalah hasil belajar.
Nah, di sini dalam penentuan variabel ini juga terdapat definisi operasional variabel. Tadi sudah kita jelaskan bahwa minat belajar itu merupakan salah satu keterikatan atau sikap suka kita terhadap sesuatu tanpa ada paksaan dari orang lain. Begitu juga dengan belajar. Kita suka dalam pembelajaran tertentu tanpa ada paksaan dari orang lain. Sedangkan hasil belajar itu merupakan pencapaian yang telah dicapai oleh siswa. Adapun kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes untuk menilai hasil belajar dan menggunakan angket minat belajar untuk menilai minat belajar siswa. Teknik pengumpulan data di sini ada 3. Tahap persiapan. Nah, di sini guru-guru bisa merundingkan dulu calon guru atau saya sendiri akan merundingkan terlebih dahulu kepada guru mata pelajar matematika untuk kepada guru mata pelajaran matematika di SMP 9 Pekanbaru ini mengenai konsep pembelajaran yang akan saya bawakan nanti kepada siswa-siswanya mengenai materi SPLDV. Dan sekaligus saya nanti juga akan menyiapkan apa-apa saja yang perlu saya siapkan untuk sebelum memulai pembelajaran dan ketika pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada melakukan pengisian instrumen angket. Nah, nanti setelah kita melakukan proses pembelajaran dengan mode pembelajaran tutor sebaya, kita akan melakukan pengisian instrumen angket untuk melihat apakah ada perkembangan dari minat siswa dengan adanya mode pembelajaran tutor sebaya ini. Selanjutnya melakukan tes untuk menilai hasil belajar. Nah, tes ini dilakukan sebelum melakukan pembelajaran tutor sebaya dan setelah tutor sebaya. Jadi nanti kita dapat melihat perubahan signifikan apakah dengan adanya mode pembelajaran tutor sebaya ini membuat siswa lebih cepat paham dan nilai siswa itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Selanjutnya ada teknik analisis data, analisis statistik deskriptif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai presentasi pencapaian hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan strategi tutor sebaya. Nah, berdasarkan Irmawati tahun 2018, data yang terkumpul dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut untuk mengetahui minat dan hasil belajar siswa. Jadi, untuk mencari minat dan hasil belajar siswa itu bisa menggunakan cara ini. Yang pertama, menentukan rentang nilai terlebih dahulu, yaitu data terbesar dikurang data terkecil. R sama dengan XT kurang XR, di mana R sama dengan rentang nilai, XT data terbesar, dan XR data kecil. Yang kedua, menentukan banyak kelas, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana K adalah kelas interval dan N adalah jumlah siswa. Selanjutnya, menghitung kelas interval. Pro sama dengan R per K, di mana Pro sama dengan panjang kelas interval, R sama dengan rentang nilai, dan K sama dengan kelas interval. Yang keempat, membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, mungkin teman-teman di sini dan mungkin kita semua udah paham tentang cara menulis atau menggambarkan serta menghitung distribusi frekuensi tabelnya itu bagaimana. Selanjutnya menghitung rata-rata. X rata-rata sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Dan selanjutnya mencari standar deviasi. SD sama dengan setengah akar N buka kurung sigma F buka kurung X kuadrat kurang tutup kurung, mohon maaf, SD sama dengan setengah akar N buka kurung sigma F kali X kuadrat tutup kurung kurang buka kurung sigma Fx tutup kurung kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan hal itu semua, kita dapat menentukan kriteria TSR, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, di sini kita ada cara-caranya, di mana kalau misalnya tinggi sama dengan M tambah 1 dikali SD ke atas. M di sini adalah min. Tadi kita udah cari rata-ratanya berapa. Nah, untuk menilai tinggi, apakah kriterianya itu tinggi, kita bisa melihat dulu. M-nya sini kita masukkan, min yang tadi rata-rata, dan SD sini adalah standar deviasi. Nah, begitu juga dengan sedang dan rendah. Selanjutnya kita ingin melihat validitas, uji validitas, apakah data tersebut sudah valid atau belum. Nah, pada uji validitas ini, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan sudah valid, sehingga alat ukur itu atau instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Cara menghitungnya itu, instrumen dapat dikatakan valid jika alat ukur dalam mendapatkan
atau mengukur data itu valid. Jika R hitung besar sama dengan R tabel kali sig 0,05, maka instrumen dapat dikatakan valid. Ini adalah menurut Sari tahun 2020. Nah, kita bisa lihat tabelnya seperti ini. Selanjutnya, dalam menguji validitas tersebut, kita dapat menggunakan teknik korelasi produk momen. Nah, kita bisa lihat di sini, ini rumusnya dan ini keterangannya, serta analisis uji coba instrumen angket yang kedua adalah dengan menggunakan uji reliabilitas. Nah, guna uji reliabilitas ini adalah apakah apakah instrumen kita itu sudah konsisten nilainya dan apakah sudah bisa dikatakan konsisten. Uji reliabilitas itu adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi tidak ada keraguan lagi. Oh, ternyata ini valid dan reliabilitas. Jadi kita tidak ada keraguan-keraguan lagi dalamnya. Maka digunakanlah uji reliabilitas. Jadi uji reliabilitas itu yaitu kesesuaian alat ukur dengan yang diukur sehingga alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, kita bisa lihat ini adalah rumusnya dan ini adalah keterangannya. Nah, di sini uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji Alpha-Cronbach, di mana suatu instrumen dinyatakan reliable jika nilai koefisien reliabilitas yaitu sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat ini adalah tabelnya. Dan untuk uji validitas dan uji reliabilitas, kita bisa menggunakan bantuan dari aplikasi SPSS. Nah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata atau ucapan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.